warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah dengan NIM 35121049 dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Yang pertama, apa itu pengertian ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, fungsi ketahanan nasional, dan tujuan ketahanan nasional. Jadi pengertian ketahanan nasional. Pertama, ketahanan berasal dari kata tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Secara umum, pengertian ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Demikian, pengertian ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama yaitu mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan ketahanan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam memperkembangkan global. Yang kedua yaitu dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkatkan ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Biasanya hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga, menunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang artinya terwujudnya kesatuan yang perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal dan dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak-pihak lain sehingga dapat menjadikan daya dangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai, dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Adapun fungsi ketahanan nasional, yang pertama yaitu daya dangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsep penangkalan, ketahanan nasional Indonesia ini ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengarah dalam menyatukan pola tindak dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir yaitu tujuan ketahanan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Jadi tujuannya yaitu yang pertama ketangguhan adalah
Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua adalah keuletan, yaitu usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara yang dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. Yang keempat yaitu integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima yaitu ancaman. Yang dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan. Dalam usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Keenamnya itu hambatan dan gangguan. Misalnya hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, jadi itulah tadi materi tentang ketahanan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about.